Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang paling pertama, marilah kita bersama-sama panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kemudahan dan kelancaran. Dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Kimia Dasar Bapak Saifuddin Rohmatullah MSI, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Oke, selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai wujud zat dan perubahan fasa. Oke, selanjutnya izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan tim presentasi pada hari ini, yaitu kelompok 5. Yang pertama ada Raisa Juliansa dengan nomor NIM 121-207-0087. Yang kedua yaitu saya sendiri sebagai moderator, Rizky Al-Fajri dengan nomor NIM 121-207-0094. Dan yang ketiga yaitu ada Zahira Ula Askia dengan nomor NIM 121-207-0114. Alur materi pembahasan pada hari ini yaitu terdapat 6 poin. Yang pertama yaitu mengenai wujud zat. Yang kedua, jenis-jenis zat. Yang ketiga, sifat wujud dan perubahan zat. Yang keempat yaitu perubahan fasa. Yang kelima, energi dalam perubahan fasa. Dan yang terakhir yaitu hubungan antara perubahan fasa dan perpindahan panas. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai wujud zat yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Wujud zat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu substansi berarti bentuk, alam, Tuhan yang membuat sesuatu itu ada. Materi yang membentuk objek atau elemen, dengan kata lain, zat adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Zat juga yaitu merupakan sesuatu yang ada dengan sendirinya dan terus ada ketika kondisi dan sifat berubah. Zat ini terdiri dari dua jenis, yaitu zat tunggal atau unsur dan senyawa dan campuran atau campuran homogen dan campuran heterogen. Lalu perubahan kimia yang menyebabkan suatu zat muncul dengan jenis dan sifat yang berbeda dari zat asalnya. Dalam hal ini, perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak melibatkan pembentukan jenis materi baru. Zat atau substansi dapat diartikan pula sebagai suatu yang ada pada dirinya sendiri sebagai lawan dan kondisi dan sifat yang selalu berubah. Dalam sains, zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Berdasarkan bentuknya, zat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu padat, cair, dan gas. Zat pada hakikatnya memiliki massa dan menempati ruang. Artinya, materi juga memiliki massa jenis, yaitu massa materi per volume. Oke, yang selanjutnya yaitu mengenai materi yang kedua, mengenai jenis-jenis zat. Yang pertama yaitu ada zat padat. Padatan adalah zat atau benda yang memiliki bentuk dan volume tetap yang tahan lama dan mudah dibentuk. Selain itu, padatan dapat menyerap panas. Contoh zat padat ini adalah kelereng, batu, dinding, kayu, dan besi. Jarak antar molekul zat padat dan sangat dekat memiliki gaya tarik antar molekul yang paling kuat. Yang kedua yaitu ada zat cair. Zat cair ini merupakan zat atau benda yang memiliki volume tetap, tetapi berubah bentuk tergantung tempat atau wadahnya. Saat kita menuangkan air ke dalam gelas, air akan berbentuk seperti gelas, tetapi volumenya tetap sama. Contoh dari zat cair ini yaitu bensin, teh yang di dalam gelas, air minum dalam kendi, dan sirup dalam gelas. Gaya tarik-menarik antar molekul dalam cairan lebih kecil daripada padatan, tetapi lebih besar daripada gas. Sedangkan zat cair tidak memiliki bentuk yang tetap. Yang ketiga, yaitu yang terakhir adalah zat gas. Nah, zat gas ini merupakan zat atau benda yang volume atau bentuknya selalu berubah, tergantung letak dan atau wadahnya. Sifat zat gas ini tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Dan gas biasanya tidak berwarna. Contoh gas yaitu udara, oksigen, karbon dioksida, balon, ban sepeda, dan ban sepeda motor. Molekul gas bergerak secara acak. Gas memiliki daya tarik antar molekul terkecil sehingga gas tidak memiliki bentuk yang jelas.
jarak antar molekul sangatlah jauh satu sama lain. Kerapatan dan viskositas gas jauh lebih rendah dibandingkan dengan padatan dan cairan. Selanjutnya yaitu terdapat satu gambar mengenai jarak antar molekul pada padat, cair, dan gas. Nah, apa sih perbedaannya antara solid, liquid, dan gas ini? Solid yaitu zat padat memiliki bentuk dan volume yang tetap, tidak bergantung pada tempatnya. Atom atau molekul dalam zat padat terikat erat satu sama lain sehingga ruang antar molekul dapat diabaikan. Yang kedua yaitu liquid, zat cair memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya berubah sesuai dengan tempatnya. Molekul-molekul dalam zat cair tersusun secara acak dan terikat kuat. Nah, sedangkan gas ini tidak memiliki bentuk maupun volume yang pasti. Mengisi ruang yang tersedia bagi mereka, molekul-molekul dalam zat gas terpisah jauh satu sama lain. Terlihat pada gambar pun mengenai zat yang padat tuh lebih dingin gitu. Dan menunjukkan warna yang biru cerah. Sedangkan liquid itu perbatasan antara panas dan dingin, sehingga memiliki kerapatan molekul yang tidak terlalu banyak. Sedangkan yang solid itu memiliki kerapatan molekul yang sangat padat, sehingga membeku gitu, padat. Sedangkan gas ini memiliki molekul yang sangat kecil dan terpisah-pisah jauh gitu, karena menunjukkan dari warna merah itu sendiri, atau mungkin gas panas, sesuatu gas yang tidak terlihat gitu. Sedangkan pada tabel mengenai gambar yang kedua, yaitu perbedaan sifat zat padat, cair, dan gas, seperti yang sebelumnya saya sudah terangkan kembali, bahwa di sini sifat zat padat ini mempunyai bentuk dan volume tertentu, sedangkan yang cair mempunyai volume tertentu, tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, bergantung pada media yang digunakan. Sedangkan gas tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. Nah, padat pun juga, jarak antar partikel zat padat sangat rapat, sedangkan yang cair, jarak antar partikel zat cair lebih renggang. Nah, sedangkan gas, jarak antar partikel gas sangat renggang. Nah, kembali lagi yang padat, partikel pada zat padat tidak dapat bergerak bebas. Sedangkan yang cair, partikel-partikel zat cair ini dapat bergerak bebas, namun terbatas. Nah, sedangkan yang gas, partikel-partikel gas ini dapat bergerak sangat bebas gitu. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya berikan kepada Zahira Ula Askia. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sifat zat. Nah, untuk sifat zat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, zat menempati ruang, lalu yang kedua, zat memiliki massa. Nah, zat yang menempati ruang selalu membutuhkan ruang atau menempati ruang untuk keberadaannya. Misalnya seperti air dalam gelas, yang berarti air menempati ruang dalam gelas. Saat ada air di dalam botol, air mengisi ruang di dalam botol. Atau udara di dalam balon, berarti udara mengisi ruang di dalam balon saat balon digelembungkan. Juga tempat tidur yang diletakkan di sudut ruangan, yaitu tempat tidur mengambil ruang di kamar. Lalu yang kedua, zat memiliki massa. Untuk membuktikan bahwa semua zat memiliki massa atau berat jenis, kita misalkan ketika kita menimbang. Lihat nilai massanya. Misalnya, air dalam gelas kita timbang, kemudian timbangan menunjukkan nilai massa air dan gelas tersebut. Bagaimana jika massa udara diukur? Nah, cukup kita timbang balon yang sudah kita gembungkan untuk melihat berapa massa yang dimilikinya. Lalu, timbang balon tersebut dalam keadaan kosong. Kemudian, kurangi massa balon yang sudah mengembang dan mengempis. Perbedaannya adalah jumlah massa udara yang mengisi balon tadi. Selanjutnya yaitu wujud zat.
Wujud zat merupakan materi yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi, sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang itu disebut wujud zat. Nah, zat di alam ini dapat berwujud dalam 3 bentuk utama. Yang utamanya itu ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Setiap wujud zat memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda. Nah, untuk zat padat misalnya seperti kayu memiliki bentuk dan volume yang tetap karena susunan partikelnya sangat rapat dan tidak dapat bergerak bebas. Bahkan ketika kayu dimasukkan ke dalam toples, bentuknya tidak berubah mengikuti bentuk toples. Nah, yang kedua, zat cair. Nah, zat cair ini jarak antar partikelnya cukup kecil sehingga dapat berubah bentuk sesuai dengan bentuk wadahnya. Ketika kita memasukkan air ke dalam toples, maka bentuknya akan seperti toples, dan ketika kita memasukkan air ke dalam gelas, maka bentuknya akan seperti gelas. Nah, daya tarik antar partikelnya juga lemah dan susunannya juga tidak beraturan. Nah, yang ketiga itu zat gas. Gas ini jarak antar partikel sangat besar. Nah, gaya tarik-menarik antar partikelnya lemah dan susunannya tidak beraturan. Gaya partikel gas sangat bebas. Masing-masing dari ketiga bentuk materi tersebut dapat menjadi zat yang terdiri dari hanya satu zat. Selanjutnya yaitu materi perubahan wujud zat. Yang pertama yaitu mencair. Nah, mencair merupakan perubahan wujud dari zat padat menjadi cair ketika kita melelehkan es batu. Nah, dari yang airnya membeku menjadi mencair, ataupun ketika kita memanaskan lilin, lilin yang tadinya padat akan meleleh saat dipanaskan. Lalu yang kedua, membeku, perubahan dari cair menjadi padat. Nah, contohnya ketika kita membekukan air, yang awalnya cair menjadi beku, yaitu menjadi es batu. Lalu yang ketiga ada menguap, perubahan wujud dari zat cair menjadi gas, misalnya saat menjemur pakaian. Nah, menjemur pakaian yang basah, di bawah terik sinar matahari, pakaian akan mengering. Pakaian yang basah dipanaskan oleh panas matahari menyebabkan air pada pakaian menguap menjadi gas. Lalu mengembun, perubahan dari gas menjadi cair. Misalnya, terbentuknya bintik-bintik air pada tutup panci saat merebus air. Nah, setetes air terbentuk karena uap air dalam bentuk gas melepaskan kalor sehingga menjadi tetesan air. Lalu yang selanjutnya yaitu mengkristal, merupakan transformasi atau perubahan dari gas menjadi padat. Misalnya membakar kayu di dekat tembok putih yang kemudian berubah menjadi hitam. Ini karena gas buangan dari pembakaran mengeras. Lalu yang terakhir yaitu menyublim, adalah perpindahan atau transisi padat ke gas. Misalnya, kapur barus yang ditaruh di lemari akan habis, kamper yang padat menjadi uap gas. Seperti ketika kita menyimpan kamper dalam kamar mandi yang tadinya berbentuk padat, lama-kelamaan akan terus mengecil-mengecil hingga habis. Atau biasa perubahan wujud zat ini sering disebut sublimasi. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu perubahan fasa. Nah, ada materi dalam 4 bentuk utama. Yang pertama, ada padat, cair, gas, dan plasma. Perubahan materi dari satu wujud ke wujud lain disebut perubahan fase. Proses ini terjadi ketika sejumlah besar energi itu diperoleh atau hilang. Perubahan fase juga bergantung pada faktor-faktor seperti tekanan dan suhu. Nah, fase itu adalah bentuk keberadaan suatu zat. Di bumi, berbagai wujud materi adalah padat, cair, gas, dan plasma. Setiap wujud materi memiliki sifat unik termasuk panas spesifik, titik leleh, dan titik didih. Dalam kondisi tertentu, berbagai fase dapat hidup berdampingan. Nah, di sini ada 8 proses termal yang dapat menyebabkan perubahan fase pada materi. Proses tersebut adalah peleburan, pembekuan, penguapan, kondensasi, sublimasi, pengendapan, ionisasi, dan rekombinasi. Nah, 8 fase ini terjadi pada suhu dan kondisi tekanan yang berbeda. Selanjutnya yaitu
jenis fasa dan hubungannya dengan entalpi. Bisa dilihat pada gambar. Nah, gambar ini menunjukkan perubahan wujud zat di mana yang pertama ada pembekuan, yaitu perubahan zat dari fasa cair menjadi padat. Yang kedua, mencair, yaitu perubahan dari fasa padat menjadi cair. Yang ketiga, yaitu penguapan, perubahan dari bentuk cair menjadi gas. Yang keempat, kondensasi, perubahan dari bentuk gas menjadi cair. Yang kelima ada sublimasi, yaitu perubahan dari padat menjadi gas tanpa menjadi cair. Yang keenam ada deposisi, yaitu perubahan dari gas menjadi padat tanpa menjadi cair terlebih dahulu. Yang ketujuh ada ionisasi, yaitu perubahan dari fasa gas menjadi plasma atau partikel terionisasi. Yang kedelapan ada rekombinasi, yaitu perubahan dari plasma menjadi gas. Nah, entalpi biasanya dilambangkan dengan huruf H besar, yang artinya besaran termodinamika yang menggambarkan jumlah total energi dalam suatu sistem. Entalpi mengukur energi total suatu sistem, termasuk energi internal dan energi yang terkait dengan tekanan dan volume sistem tersebut. Entalpi sering digunakan dalam kajian reaksi kimia dan perubahan fasa untuk memahami bagaimana energi berpindah antar sistem dan lingkungan. Selanjutnya yaitu energi dalam perubahan fasa. Energi dalam perubahan fasa dapat terjadi dalam proses seperti mencair, menguap, atau menyublim. Bisa juga disebut dengan zat yang menyerap energi. Lalu sebaliknya, energi dalam perubahan fasa ini bisa terjadi dalam proses membeku, mengembun, atau mengkristal. Bisa disebut juga dengan zat melepas energi. Nah, selanjutnya hubungan antara perubahan fasa dan perpindahan panas. Ketika materi mengalami perubahan fase, panas diserap atau dilepaskan. Proses ini disebut perpindahan panas dan dapat terjadi dalam 3 cara. Yang pertama, konduksi, yaitu perpindahan panas melalui kontak langsung antara partikel. Partikelnya itu zat padat. Yang kedua ada konveksi. Konveksi ini yaitu perpindahan panas melalui pergerakan fluida, zat cair atau gas. Yang ketiga ada radiasi. Radiasi yaitu perpindahan panas melalui gelombang elektromagnetik dan tidak memerlukan medium. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.